Baik, terima kasih Bu Dokter atas paparannya. Semoga bermanfaat ya roster bagi kita semua. Oke, baik, langsung saja kita masuk ke sesi tanya jawab. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan. Mungkin saya akan bacakan. Pertama dari Pak Asep Sofyan dari Jagorawi. Berapa lama melakukan upaya cek fisik deteksi atau pap smear? Kedua, cara atau metodologi apa pencegahan yang ampuh guna terhindar dari kanker serviks? Terima kasih. Oke, baik, mungkin dari Pak Dokter Jentot mau menanggapi atau langsung Bu Dokter boleh. Oke, izin saya tanggapi sebentar. Terima kasih Dok, paparannya ini sangat mengundang gairah, gitu. Karena ya, karena teman-teman kita ini saya lihat tadi sepintas langsung yang nonton siapa ini, audiensnya Dok. Biasanya audiensnya mayoritas Dok laki-laki Dok. Nah, kali ini ini kebetulan health talk kita yang ke-10 ya. Jadi health talk kita yang 10 ini dan materinya sehingga mengundang ya ini tren lah kita. Karena kita sekarang ke depan ini kesehatan sudah mempunyai tren ya. Jadi apakah ini sifatnya endemis ataupun sudah sesuatu, tapi bahwa viral, cancer dan sebagainya itu sudah menjadi salah satu problem-problem yang banyak kita temukan di pasien-pasien kami. Gitu. Ya, jadi terima kasih sekali Dok sudah diberikan pencerahan untuk masalah deteksi dini dan pencegahan kanker serviks. Ya, berikutnya saya sampaikan juga bahwa sebelumnya kami juga selalu mencari materi-materi yang up to date ya, yang layak tampil gitu. Nah, kali ini memang materinya asik nih. Nah, nanti mudah-mudahan ibu-ibu jangan takut-takut tanya ya, Mbak-mbak roadster ini jangan takut tanya karena ini forum yang jarang lah dibahas dalam health talk ya. Jadi nanti termasuk dari Bu moderator tolong dibantu karena agar mereka teman-teman kita roster yang terutama wanita atau bapak-bapak yang ada ibunya itu punya pemahaman ya. Jadi mudah-mudahan kedepannya juga makin bermanfaat. Sebelum langsung tanya jawab, pesan saya itu agar supaya teman-teman roster ini mempunyai pemahaman dari vision dari pemikiran yang lain bahwa kesehatan kita yang untuk organ reproduksi wanita dan sebagainya itu juga harus dijaga gitu. Ya, betul-betul merupakan asetnya ibu-ibu, mbak-mbak, tante-tante yang ada di sini gitu. Kalau yang mas-mas dan om-om monggo dibahas tapi nanti untuk disampaikan sebagai informasi kepada keluarga di rumah. Demikian, terima kasih Dok. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, nanti dibantu oleh moderator agar ini bisa menjadi dan saya harap teman-teman jangan malu-malu ya kalau misalnya angkat tangan silakan kalau ingin lebih spesifik untuk menceritakan karena kan ada beberapa orang yang tidak mampu menulis tapi mampu untuk memberikan lisannya. Oke, terima kasih Dokter Ino ya. Terima kasih. Terima kasih Dok, masih. Lanjut. Dok, tadi pertanyaannya dari Pak Asep Sofyan Deni. Bagaimana melakukan upaya cek fisik deteksi itu berapa lama dan kedua cara metodologi apa pencegahan yang ampuh guna terhindar dari kanker serviks. Ya, baik. Terima kasih. Jadi pertama, kanker serviks kan sekali lagi untuk perempuan ya. Jadi ibu-ibu dimulailah pap smear ya, pap smear. Jadi ke dokter kebidanan biasanya pap smear dicek. Ada beberapa metode sih, ada pap smear, ada via, tapi pokoknya dicek lah screening gitu. Mulai usia kalau dulu sih saya ingatnya waktu kuliah tuh 35. Sekarang saya pas lihat lagi, wah 21 tahun udah mulai suruh pap smear ya. Intinya kalau sudah mulai sexually active ya, sudah mulai berhubungan seksual, mulai pap smear minimal usia 21 tahun ya.
Kalau misalnya dia ketemunya normal hasil pap smear-nya, terus dia tidak punya faktor risiko tadi untuk jadi kanker serviks ya, dia bisa dilakukan pap smear tiap 3 tahun. Kalau hasilnya normal, terus dicek HPV-nya, dia bukan yang high risk untuk jadi cancer ya. HPV kan tadi ada 130 jenis, ada 20 tipe yang berkaitan dengan cancer. Kalau dia tidak termasuk dari yang 20 itu, maka kalau dia normal, terus HPV-nya normal, maka dia bisa dicek tiap 5 tahun gitu. Ke dokter kebidanan nanti beliau yang akan periksa apa namanya pakai inspekulo namanya ya. Terus bagaimana mencegahnya? Untuk yang sudah punya anak perempuan ya, mulai usia 10 tahun tuh udah boleh tuh. Kalau boleh yang perempuan divaksinasi pakai vaksin HPV yang kalau bisa yang ada 4 tipe ya. Yang tipe 6, 11, 16, 18 ya. Jadi yang 4 tipe yang untuk mencegah infeksi HPV. Ya, mulai dari sebelum anak itu aktif berhubungan seksual ya. Sekali lagi karena sekarang kelihatannya sudah mulai bebas ya, makanya dibilang pap smear mulai usia 21 tahun. Kalau dulu mah 21 tahun masih muda banget ya. Sekarang ternyata udah enggak. Anyway, terus ya itu cara pencegahannya tadi pap smear. Kemudian yang kedua be faithful ya, be faithful. Artinya pasangan seksual mah satu aja, jangan banyak gitu ya. Satu cukup ya. Kadang-kadang kita nggak tahu ya di depan kita mungkin banyak, di belakang nggak jelas ya kan ya. Jadi mau yang laki atau perempuan, be faithful, setia sama pasangannya. Ya, jadi limit your sexual partner, satu aja, jangan banyak, satu cukup ya. Terus yang berikutnya adalah kalau memang sulit ya, dia harus safe sex. Jadi hubungan seksnya tuh yang aman gitu, pakai kondom. Jangan lupa harus pakai kondom ya. Harus pakai kondom karena kondom itu mencegah penularan penyakit menular seksual ya. Salah satu yang sering ini adalah HIV. Ya, jadi saya nggak putus-putus kasih tahu pakai kondom kalau berhubungan seksual ya. Jadi jangan ditinggalin kondomnya. Nah, sementara sih itu, dan untuk ibu-ibu yang memang pakai hormon ya itu dia harus rutin pap smear karena yang pakai hormon estrogen ya untuk mencegah abortus gitu atau untuk hamil gitu ya itu meningkatkan risiko kanker serviks. Jadi harus rutin ke dokter kebidanan untuk pap smear. Sementara itu jawabannya. Baik, terima kasih Bu Dokter atas jawabannya. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya yaitu dari Pak Yusuf dari JTT. Mungkin bisa langsung bertanya karena ini Pak Yusuf nanya ada beberapa pertanyaan ya. Mungkin bisa di-pin buat kru, minta tolong. Pak Yusuf bisa bertanya langsung, Pak? Oke, berarti Pak Yusufnya mungkin lagi berhalangan hadir ya. Oke, saya bacakan aja Bu. Pak Yusuf ini bertanya, pertanyaan pertama mengenai apakah pemakaian KB hormonal dapat menyebabkan kanker serviks? Terus lebih efektif pap smear atau HPV DNA ya untuk pencegahan dini kanker serviks? Ya, mungkin bisa dijawab Bu Dokter. Iya, baik. Pemakaian KB hormonal memang salah satu faktor ya bisa meningkatkan risiko kanker serviks. Ya, jadi kalau pakai ini harus rutin screening pap smear ya. Kalau memang takut pakai ini ya kita pakai yang mekanik aja, sekali lagi kondom. Oke. Terus yang kedua adalah pap smear atau HPV DNA itu bareng-bareng, biasanya pap smear bareng sama nanti dicek ada atau enggak HPV-nya. Terus kalau ada HPV-nya ditentuin HPV tipe yang mana gitu. Jadi dapat sampelnya atau periksa HPV DNA dari pap smear itu, dari biopsinya. Gitu. Jadi pap smear plus HPV DNA atau pap smear aja ya. Kalau pap smear aja itu kan nanti kita bisa tahu dia termasuk yang normal atau termasuk yang prekanker atau yang udah kanker ya kan. Kalau misalnya dia normal
dicek HPV DNA-nya misalnya ada gitu, HPV DNA-nya ada, terus dia HPV DNA-nya bukan yang berkaitan dengan kanker, itu bisa diulang pap smear-nya 5 tahun lagi. Tapi kalau misalnya pap smear-nya normal, terus HPV DNA-nya yang kanker, dia harus lebih sering lah diulangnya, misalnya setahun sekali atau 6 bulan kadang-kadang. Ya. Kalau dia yang prekanker, terus HPV DNA-nya abnormal, tuh harus ke ini ya, harus ke dokter kebidanan untuk ditentuin dia prekankernya yang prekanker yang CIN 1 atau CIN 23 gitu, karena nanti harus operasi biasanya kalau yang udah prekanker yang udah menjurus ke kanker gitu sih. Oke, baik. Terima kasih dokter. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Ibu Endang dari JMTO Palikanci. Mungkin bisa dicek kru apakah Bu Endang aktif kameranya, bisa bertanya langsung. Oh baik, tidak. Mas, ini Bu Endang menyalakan kamera, apakah bisa bertanya langsung Bu? Oke, baik. Masih di mute Bu. Selamat siang dokter. Selamat siang Bu Endang. Ya. Ini dok, mau nanya langsung aja ya dok ya. Tadi nulis terlalu panjang mungkin ya dok ya. Monggo. Tadi di awal-awal dokter menjelaskan bahwa kalau kita virus itu akan mati dengan sendirinya dengan imun ya dok ya, dengan sistem imun kita. Misalkan kita terkena virus di awal, dia dengan kekebalan tubuh kita dia akan mati dengan sendirinya. Nah itu pertanyaannya yang pertama, apakah yang menyebabkan virus itu dengan kekebalan imun saja dia tidak masih kuat bertahan gitu dok, sehingga dia masih terus bertahap gitu. Itu yang pertama. Yang keduanya dok, apakah dengan kistabarkulin dok ya, itu termasuk kanker bukan dok? Dengan kistabarkulin itu. Dan misalkan kita terkena kistabarkulin dan sudah dilakukan pengangkatan, itu masih ada kemungkinan untuk terus tumbuh lagi atau tidak dok? Itu pertanyaan yang kedua. Dok sekali lagi ya dok, mumpung lagi ngomong, yang ketiganya dok, tadi nanyanya cuma 2 sih. Kalau dari pemeriksaan kita tadi apa tuh namanya yang dokter suruh kita harus periksa rutin ya ke dokter bidan ya, periksa pap smear ya dok ya. Kalau hasil pap smear itu suka sering di situ hasilnya itu ada darah samar. Itu apa dok yang dimaksud dengan darah samar itu dok? Darah samar hasilnya itu. Darah samar dari mana ya? Maaf. Pemeriksaan pap smear itu dok ya. Kalau pemeriksaan pap smear atau kita rutin dengan pemeriksaan apa namanya tahunan ya dok ya, medical check up tahunan gitu ada darah samar itu apa dok yang dimaksud dengan darah samar? Makasih dokter atas jawabannya. Baik. Siang, terima kasih Bu Endang untuk pertanyaannya. Ya, yang pertama kan sebenarnya virus HPV itu bisa mati dengan sendirinya gitu ya. Terus apa yang menyebabkan si virus itu jadi nggak mati, dia bertahan, terus bahkan jadi menyebabkan kanker serviks gitu kan ya. Jadi pertama adalah paparannya. Kalau misalnya paparannya si virus HPV itu nggak sering, ya dia cuma sekali, 2 kali, dia bisa dihancurkan oleh sistem kekebalan tubuh kita. Tapi kalau dia terus gitu ya, misalnya berhubungan seksual dengan yang laki ya, itu kan sebenarnya dari laki ya, itu kontak ke kulit, terus habis itu virusnya itu kontak terus, hubungan seksualnya sering gitu ya, atau multiple partner. Jadi kadang dengan A, B, C, D, E gitu ya, itu nanti akhirnya virus itu akan bertahan terus, jadi sistem kekebalan tubuh kita udah nggak bisa lagi ngilangin, terus dia nanti bikin kanker serviks. Atau HPV-nya itu tipenya yang yang memang berkaitan dengan kanker serviks ya kan. Kalau HPV itu kan ada 130 tipe ya kan, yang berkaitan dengan kanker itu cuma 20 sebenarnya ya, dan yang paling sering dari 20 itu adalah tipe 16 sama 18. Nah, kalau pas dapatnya HPV-nya yang tipe 16 sampai 18 atau tipe yang berkaitan dengan kanker, terus paparannya itu terus-menerus. Kadang hubungan dengan A, besok dengan B, besoknya lagi C, terus D, E gitu ya. Terus jadi HPV-nya kadang 16, kadang 18, kadang 30, kadang 31, 33, 35, itu akhirnya si virus itu akhirnya diem di situ. Sistem kekebalan tubuh udah nggak bisa lagi ngilangin. Akhirnya dia diem di serviks itu, terus menyebabkan
serviksnya itu pelan-pelan dia rusak, ya, dan dia akan jadi kanker. Gitu sih. Saya jawab dulu yang kista Bartholin. Kista Bartholin itu kan dia sebenarnya benjolan di bibir vagina ya biasanya ya. Dan itu karena kelenjar di sekitar situ namanya kelenjar Bartholin tersumbat. Itu bukan kanker sih, ya. Kista Bartholin itu bukan kanker. Kista tuh ada rongga isi cairan. Dan terapinya biasanya sih kalau udah ini dia dibedah, dioperasi gitu. Kista Bartholin sih itu kan karena tersumbat salurannya, terus dia jadi kista gitu ya. Jadi dia nggak ada hubungannya sama kanker serviks. Cuma bisa aja orang yang ada kista Bartholin ada kanker serviksnya, bisa ya. Karena sebenarnya nggak ada hubungannya, kista Bartholinnya mah jalan sendiri, kanker serviksnya mah jalan sendiri gitu. Ya gitu sih. Terus pertanyaan terakhir adalah darah samar. Darah samar pada pap smear, ya mungkin pada pap smear ada darahnya sedikit ya, atau biasanya darah samar itu kita temukan pada pemeriksaan mikroskopik, misalnya pemeriksaan kotoran gitu ya, feses gitu ada darah samarnya. Ya, kenapa diperiksa biasanya? Karena kita mau tahu di saluran cerna tuh ada darah atau enggak. Yang kita takut adalah kalau darah samarnya positif, biasanya ada hubungannya sama kanker biasanya. Jadi biasanya kalau misalnya ketemu nih di kotorannya ada darah samar positif, berarti biasanya nanti dokternya akan nganjurin untuk lanjut deh gastrokolonoskopi gitu, diteropong gitu. Ya, sementara sih itu. Baik. Semoga menjawab ya Bu Enda. Ya, sama-sama. Oke, baik. Terima kasih Bu Endang dan Bu Dokter. Mungkin selanjutnya 2 pertanyaan terakhir. Ini saya langsung rekap aja dari Bu Nene dan Bu Rohima. Apakah efek samping dari operasi histerektomi dan apakah mempunyai banyak anak berpengaruh pada kanker serviks? Mohon dijawab, Dok. Efek samping operasi histerektomi, kan histerektomi itu artinya kan rahimnya diangkat gitu kan ya. Efek sampingnya sih biasanya berkaitan dengan operasinya aja sih, ya. Jadi misalnya, ya kadang-kadang ada perlengketan gitu ya setelah operasi, terus ada perlengketan, terus perutnya kadang-kadang sakit, atau berkaitan dengan operasi ya. Kalau operasinya bisa efek sampingnya perdarahan gitu kan ya, efek samping dari risiko dari operasi itu. Tapi secara khusus sih nggak ada sih efek samping dari, maksudnya yang histerektomi itu apakah tadi mungkin kaitannya dengan fistol tadi ya. Kalau yang fistol tadi itu hubungannya dengan radiasi ya. Kalau histerektomi, oke ya, karena rahimnya udah nggak ada ya berarti kan dia udah nggak bisa punya anak lagi kan, jadi infertilitas. Terus karena rahimnya udah nggak ada, jadi nggak haid lagi kan. Haid itu kan dari endometrium ya, jaringan yang di dalam rahim itu, terus dia luruh gitu jadi haid. Jadinya kalau udah diangkat rahimnya ya berarti udah nggak haid lagi. Terus udah sih kaitannya adalah dengan operasinya biasanya. Kalau ya kaitan dengan operasi kan infeksi, perdarahan gitu-gitu sih. Ya, itu untuk efek samping histerektomi. Terus apakah punya banyak anak itu kaitan dengan kanker serviks. Jadi kan kalau tadi kan kanker serviks hubungannya dengan virus human papilloma virus tadi ya. Sekali lagi kalau partnernya satu ya masing-masing cuma satu ya, ibu bapak satu gitu ya. Ya enggak sih, enggak ada kemungkinan untuk kanker serviksnya sangat sedikit lah ya. Kecuali kalau misalnya yang salah satu, yang lain ya dia suka kemana-mana gitu. Ya jadinya jadi bisa kanker serviks, tapi sih nggak ada, so far yang saya baca sih nggak ada hubungannya antara punya anak banyak dengan kanker serviks. Yang ada hubungannya adalah punya pasangan banyak, itu ada hubungannya dengan kanker serviks, gitu aja sih. Terima kasih. Pasangan itu ya, pasangan hubungan seksual maksudnya. Oke, thank you.